Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Bali United datangkan pemain top Jermaine Goppel. Jermaine Goppel akhirnya resmi berseragam Bali United. Dia sudah mengikuti latihan di Bali United Training Center pada Sabtu 28 Juni sore. Jermaine menggantikan peran Privat Mbarga yang hengkang di akhir musim Liga 1 2024-2025. Kehadirannya disebut-sebut dibutuhkan Bali United. Ia adalah pemain versatile alias serba bisa. Ia bisa bermain dalam 3 posisi yang berbeda, yaitu bek kanan, gelandang, dan winger. Ia pernah berucap jika ingin meraih gelar juara Liga 1 untuk Bali United. Sebuah pernyataan klasik dari pemain yang baru saja direkrut oleh sebuah klub. CEO Bali United Yabes Tanuri menganggap Goppel adalah pemain yang dibutuhkan klub berdasarkan keinginan dari jajaran pelatih. Bikin heboh lagi, Persib kenalkan pemain via bioskop. Persib Bandung kembali membuat terobosan unik soal pengenalan pemain baru. Kali ini Maung Bandung memperkenalkan rekrutan mereka lewat layar bioskop. Hari Sabtu 28 Juni, Persib kembali membuat gebrakan. Mereka menyatakan bakal mengumumkan kedatangan pemain baru lewat layar bioskop di CGV Paris Van Java Mall. Poster film bakal dibuat dengan judul The Spear and Shield alias tombak dan perisai. Nama-nama skuad Persib juga ditulis dalam skuad tersebut dengan The Spear and the Shield ada di dalamnya. Kode dari poster film itu akhirnya terjawab. Para bobotoh yang hadir disajikan oleh tayangan cuplikan rekaman pemain. Hingga akhirnya terjawab pemain baru tersebut adalah Ramon Tanqui dan Adam Prisbeck. Adam Prisbeck adalah kiper yang bisa diibaratkan sebagai The Seal dalam poster tersebut. Sedangkan Ramon adalah striker yang bisa diibaratkan sebagai The Spear alias tombak. Pengenalan pemain baru ala Persib di bursa transfer kali ini memang menyedot perhatian banyak orang, bukan hanya kalangan bobotoh saja. Persib tolak bonus juara Pemprov Jabar, KDM bohong. Manajemen Persib Bandung menolak bonus juara Liga 1 dari sumbangan aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Jabar yang tidak sesuai janji sebesar 1 miliar rupiah. Total sumbangan yang terkumpul dari ASN hanya mencapai 365 juta rupiah. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar mengatakan manajemen menolak uang bonus dari sumbangan ASN. Ia merasa khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan. Ia menyebut Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman, sudah berkoar-koar tentang uang yang dijanjikan senilai 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut hanya mencapai 365 juta. Umuh mengatakan Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat pawai Persib juara. Haji Umuh meminta pemerintah jangan asal berjanji memberikan bonus miliaran jika sulit untuk direalisasikan. Penyebab Marcos Santos tertarik jadi pelatih Arema. Marcos Santos mengatakan awal mula akhirnya menerima tawaran dari Arema FC dan berkomunikasi dengan manajemen. Usai ditawari sang agen, dirinya mengakui bila sebenarnya banyak menerima tawaran dari tim-tim lain di Brazil. Tapi karena ingin tantangan baru, ia akhirnya mencoba menerima tawaran dari tim asal Malang ini. Apalagi ia juga bakal dibantu Andre Caladas yang berasal dari Brazil juga. Di Indonesia hanya dari Arema, kebanyakan tawaran datang dari klub Brazil, ucap Marcos Santos saat ditemui di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Santos mengungkapkan ia menerima referensi Arema FC dari pesepak bola Indonesia. Ada juga dari Mazula Junior yang pernah mengarsiteki PSS Sleman pada musim 2024-2025.
Keduanya memang sama-sama berasal dari Brazil. Bek Brazil Odivan Queiroz rumor ke Arema FC. Rumor transfer tim Liga 1 Arema FC kembali bergerak di bursa transfer musim ini. Ya, kali ini dengan target seorang bek tengah jangkung asal Brazil yang juga memegang paspor Italia, Odivan Queiroz. Nah, Odivan dilaporkan telah meninggalkan Clube Náutico Capibaribe dan segera bergabung dengan Singoedan. Saat ini Arema FC sedang mencari sosok pemimpin baru di lini belakang setelah musim yang tidak stabil. Tim berjuluk Singoedan tersebut nampaknya melihat Odivan sebagai proyek potensial jelang Liga 1. Apalagi sang pemain memiliki tinggi badan, usia produktif, dan pengalaman bermain di liga kompetitif Brazil bisa menjadi nilai tambah. Mahmoud Eid masih menunggu tawaran Persebaya. Penyerang asal Palestina, Mahmoud Eid telah meninggalkan klub Thailand, Bangkok United. Kini sejumlah klub Liga 1 disebut tertarik untuk merekrut ex pemain Perseba Surabaya tersebut. Dalam situasi ini, Mahmoud mengaku masih menunggu tawaran resmi dari Persebaya. Maklum saja, Bajul Ijo adalah klub Indonesia pertama yang pernah dibelanya, tepatnya pada musim 2020. Saya dapat tawaran dari klub lain, tapi saya masih menunggu Persebaya. Mereka Persebaya adalah yang utama bagi saya. Ini adalah cara saya menunjukkan respek pada klub dan penggemar, kata Mahmoud Eid kepada bola.com. Sayangnya, manajemen Persebaya masih belum memberi tawaran resmi kepada pemain berusia 32 tahun tersebut. Padahal masih ada satu kuota pemain asing tersisa di kubu Persebaya Surabaya. Diincar sejak lama, pelatih Bayangkara ngebet Firza Andika. Ex Timnas Indonesia Firza Andika mengaku sudah diincar sejak lama oleh pelatih Paul Muster yang kini keduanya berada bersama di Bayangkara FC. Firza mengaku sudah diinginkan Paul Muster ketika juru formasi asal Irlandia Utara itu masih menukangi Perseba Surabaya di musim lalu. Namun saat ini Firza tidak bisa menerima tawaran buat bergabung dengan Persebaya karena masih terikat kontrak dengan Persija. Ketika masa baktinya bersama Macan Kemayoran habis, Firza Andika baru bisa bergabung dengan Paul Muster yang saat ini merupakan juru rajik Bayangkara FC. Jadi kemarin tuh sempat ditawarin Coach Muster ke Persebaya, tapi saya masih ada kontrak di Persija dan Coach Muster menantikan itu. Akhirnya kami ketemu di sini, kata Firza Andika. Tolak Persebaya, Hanzamu bertahan di Persija. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Hanzamu Yama. Kabar ini dikonfirmasi dari rilis resmi klub pada Sabtu 27 Juni. Persija kembali memanggil dan Hansa Muyama menjawab dengan keberanian, tulis rilis resmi Persija Jakarta. Bek 30 tahun tersebut diperpanjang selama semusim saja. Artinya bek asal Mojokerto tersebut bakal memperkuat tim berjuluk Macan Kemayoran untuk Liga 1 musim depan. Satu musim lagi, berjuang lagi demi lambang Monas yang tak pernah ia tinggalkan. Macan Kemayoran dan Hansa melanjutkan rajutan kisah indah, tulis rilis resmi Persija. Pelatih Persija berharap Haye dan Ahmad benar gabung. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza angkat bicara soal rumor dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Jordi Amat, bergabung ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Walau tidak menampik keinginan merekrut kedua pemain itu, Souza mengatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan manajemen. Mantan pelatih Madura United itu menambahkan dirinya siap menyambut dengan tangan terbuka apabila Haye dan Ahmad bergabung. Menurutnya, mereka dapat jadi energi dan suntikan tambahan untuk Macan Kemayoran.
Tapi saya berharap mereka, Tom Haye dan Jordi Amat, bisa datang dan bergabung dengan kita, tuturnya. Pasti sesuai keinginan saya. Mereka adalah pemain yang bagus. Kalau mereka benar datang, pasti kita akan lebih kuat lagi di musim ini. Jelas Souza menambahkan. PSS Sleman pertahankan Kim Jeffrey dan Ega Rizky. PSS Sleman secara resmi mengumumkan mempertahankan dua pemain lokal pada Sabtu 28 Juni siang. Kedua pemain itu adalah gelandang sekaligus kapten PSS, Kim Jeffrey Kurniawan dan kiper Ega Rizky Pramana. Dua sosok senior yang sudah beberapa musim berseragam PSS akan melanjutkan perjuangan untuk Super Elja di musim ini, tulis PSS Sleman di akun Instagram resmi klub. Sebelumnya PSS telah menambah durasi kerjasama dengan bek senior asal Brazil Kleberson dan gelandang muda Dominikus Dion yang saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Di sisi lain, ada 5 nama yang pamit meninggalkan bumi sembada. Kelima pemain tersebut yakni Abdul Lestalu, Wahyudi Hamizi, Paulus Sitanggang plus dua asing Brazil, Vico Duarte dan Alan Bernardon.